Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar melanjutkan pada kelas 4, yaitu kita masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan lingkungan rumahku. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Untuk muatan pembelajaran 2 ini nanti ada PPKN dan SBDP. Selanjutnya Sobat Belajar, untuk tujuan pembelajarannya nanti Sobat Belajar bisa membaca sendiri ya pada layar untuk mengetahui apa saja tujuan yang harus kalian capai. Baiklah Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Masih semangat? Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita terhadap tumbuhan ya? Mari kita pelajari lebih lanjut ya Sobat Belajar. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama atau makanan pokok ya. Begitu juga Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, Sobat Belajar, setelah kalian membaca bacaan tadi ya, diskusikan dengan kelompokmu atau keluargamu ya. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu juga ya. Kemudian yang berikutnya, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Jelaskan jawabanmu. Yang keempat, ketika adik Beni membuang makanannya, siapa saja yang dirugikan? Kemudian yang kelima, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Kemudian selanjutnya yang keenam, ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Yang terakhir, ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu juga ya Sobat Belajar. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan.
Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari, berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari. Makanan adalah sumber energi. Kita tidak boleh membuang-buang makanan ya sobat belajar. Ketika kita membuang-buang makanan, artinya kita boros menggunakan energi. Nah, berpikirlah sebelum kamu membuang nasi ya. Untuk bisa menjadi nasi memerlukan proses yang lama ya sobat belajar. Mari kita pelajari. Sebelum menanam padi, itu sawah dibajak ya. Itu memerlukan waktu sekitar 1 hari. Kemudian bibit ditanam, setelah bibit tumbuh nanti itu memerlukan 21 sampai 30 hari untuk bisa ditanam di ladang atau di sawah. Kemudian padi mulai berbiji itu memerlukan waktu 100 hari. Nah, kemudian bisa dipanen itu memerlukan waktu 120 hari. Kemudian padi diambil dari sawah memerlukan waktu 122 hari. Kemudian padi dijemur dan digiling 130 hari. Maksudnya hari ke 130. Kemudian biji siap menjadi beras itu adalah hari ke 132. Kemudian beras bisa menjadi nasi siap dimakan itu memerlukan atau hari ke 132. Sangat panjang ya prosesnya sobat belajar untuk bisa menjadi nasi siap kalian makan. Diperlukan waktu lama proses sampai nasi ada di meja makan kita. Betapa petani bekerja keras untuk menanam sampai manen padi. Masihkah kita ingin membuang-buang makanan kita sobat belajar? Perhatikan gambar berikut ya. Yang A itu ada gambar menebang pohon secara liar. Kemudian yang gambar B ada anak sedang merawat tanaman. Kemudian yang gambar C anak sedang merusak tanaman atau mencabut tanaman. Berdasarkan gambar di atas kalian bisa mendiskusikan nanti ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Nah, pada gambar A menebang pohon secara liar. Untuk gambar B merawat tanaman, yang ke C merusak tanaman. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Yang gambar A tidak baik karena merusak habitat lingkungan ya sobat belajar. Kemudian yang B baik karena tanaman bisa tumbuh dengan baik. Yang gambar C tidak baik karena tanaman akan mati. Kemudian dampak bagi lingkungan apa? Yang A bisa mengakibatkan longsor atau hutan menjadi gundul ya. Kemudian yang gambar B tanaman akan hidup dan bisa menghasilkan oksigen. Kemudian yang dampak dari gambar C tanah akan gersang dan minim oksigen. Kemudian yang seterusnya nanti bisa dilanjutkan oleh sobat belajar ya, untuk mengisi pada gambar A, B, dan C menurut pendapat kalian. Ini yang selanjutnya. Bijak memanfaatkan tanaman berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman ya, sobat belajar.
Ayo kita berkreasi sobat belajar. Saatnya kalian berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Nah, kalian bisa lihat contoh pada gambar. Itu adalah kolase dari daun dan batang atau ranting ya sobat belajar. Sekarang tugas kalian buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahannya nanti ada daun, batang tumbuhan dan lem, alatnya ada gunting ya, nanti dipersiapkan. Kemudian langkah-langkahnya sobat belajar. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya. Kemudian yang selanjutnya, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai, atau kamu bisa membuat sketsa kupu-kupu ya, atau minta kepada gurumu. Kemudian aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukuran, perpaduan warna, dan bentuknya ya sobat belajar. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem. Tempel dengan rapi. Nah, setelah selesai, pajanglah karya seni tumbuhan kering buatanmu ya sobat belajar. Nah sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita renungkan apa saja ya yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita tadi belajar tentang bijak dalam memanfaatkan makanan dan tumbuhan. Yang kedua, kita membuat karya seni tempel kolase. Demikian sobat belajar pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa mengunjungi deskripsi di bawah video ini jika ingin link video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi sobat belajar. Tetap semangat, terus belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum.